Shalom saudaraku yang Tuhan kasihi. Mari kita ambil waktu teduh untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita di hari ini. Firman Tuhan hari ini dari Injil Markus 9 ayat 23 sampai ayat 24. Markus 9 ayat 23 sampai ayat 24. Saudaraku yang Tuhan kasihi, perikop yang ingin disampaikan kepada kita tentang seorang anak yang kerasukan roh, yang menyebabkan anak itu menjadi bisu sehingga ayahnya datang kepada Tuhan agar Tuhan mau menyembuhkan anaknya. Ada satu pesan yang berkaitan dengan firman Tuhan. Janganlah kita menjadi orang yang kurang percaya. Seluruh firman Tuhan mengingatkan dan membangun iman kita kepada Tuhan. Kebenaran firman Tuhan harus kita pegang untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku yang Tuhan kasihi, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kasih karunia itu berasal dari Tuhan dan tidak ada yang dapat mengandalkan dengan kekuatan diri sendiri. Poin ini mengatakan iman itu sangat penting, dan orang yang memiliki kebenaran firman Tuhan, orang yang memiliki kasih karunia dan iman, ketika hal ini tidak ada yang mustahil baginya. Saudaraku yang Tuhan kasihi, setiap orang yang percaya pasti akan menghadapi ujian iman. Kalau iman itu tidak diuji, maka iman itu tidak dewasa. Ujian iman bisa berbentuk kesulitan, masalah yang kita hadapi. Melalui firman Tuhan, iman kita dikuatkan. Dengan kata lain, kita harus berjalan dengan iman. Saudaraku yang Tuhan kasihi, apa yang ingin Allah sampaikan melalui kisah ini? Yang pertama, iman yang mati. Iman itu menunjuk kepada anak yang kerasukan setan. Dalam Lukas 9 ayat 39 sampai ayat 40 dikatakan bahwa setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingnya ke tanah, dan roh itu terus saja menyisa. Firman Tuhan yang akan memberitahukan kepada kita bahwa hidup yang dikendalikan oleh setan, iman itu sama sekali tidak dapat menghasilkan apapun. Yang kedua, iman yang setengah mati. Iman itu menunjuk kepada murid-murid Tuhan. Walaupun mereka telah berdoa, tetap saja tidak menghasilkan apa-apa. Akhirnya mereka tidak berdoa dan mereka kehilangan iman. Yang ketiga, iman yang diperbarui. Iman itu menunjuk kepada ayah dari anak yang kerasukan setan. Dalam ayat 24b dikatakan, "Tolonglah aku yang tidak percaya ini." Saudaraku yang Tuhan kasih, firman Tuhan yang akan memberitahukan kepada kita, inilah iman yang diperbarui. Inilah iman yang baik, tapi masih kurang sempurna. Yang terakhir, iman yang sempurna. Iman itu menunjuk pada hidup di dalam Kristus. Inilah hidup yang dimiliki Tuhan, hidup yang dapat mempengaruhi
Saudaraku yang Tuhan kasih, bagaimana kita dapat melihat iman yang percaya? Yang dapat melihat iman yang percaya apabila orang itu senantiasa tinggal di dalam firman-Nya dan merenungkan firman itu menjadi kesukaan dalam hidupnya. Iman kita sangat tergantung pada seberapa banyak kita mendengar dan merenungkan firman itu. Hal ini sangat berdampak pada setiap perkataan dan perbuatan kita. Saudaraku yang Tuhan kasihi, aplikasi kita yang dapat kita lakukan di dalam hidup ini adalah perkataan yang kita ucapkan seharusnya perkataan iman, bukan perkataan yang sia-sia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.